Shalom, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi. Marilah pada pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto dari GKI Geraha Raya Tangerang Selatan. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita memuji, memuliakan namanya, mengucap syukur atas hari yang baru ini. Dan marilah kita senantiasa rindu datang kepada Tuhan, memohon pimpinannya, supaya kita dapat menjalani kehidupan kita ini dengan tetap berkenan kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu, bait yang kedua. Hanya Dikau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami memuji memuliakan nama-Mu, kami menaikkan sembah sujud syukur kami ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu di dalam istirahat kami semalam. Kami pada saat ini sungguh memohon pimpinan-Mu di dalam kami menjalani kehidupan kami pada hari ini. Kami memohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Kami memohon Tuhan memulihkan kami. Pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga sabda-Mu akan dapat menuntun kehidupan kami pada hari ini. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sebagai dasar perenungan kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca Kejadian 19, ayatnya yang ke-17, dilanjutkan ayat 24 sampai 26 yang demikian. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, salah seorang berkata, "Selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan. Selamatkanlah dirimu ke pegunungan supaya engkau tidak dilenyapkan." Kita lanjutkan ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan ke atas Sodom dan Gomora hujan belerang dan api yang berasal dari Tuhan dari langit. Ia menjungkir balikkan kota-kota itu, lembah Yordan, dan semua penduduk kota-kota itu serta apa yang tumbuh di tanah. Tetapi istri Lot yang mengikuti dia menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Amin. Ini adalah kisah Sodom dan Gomora yang dihanguskan oleh Tuhan karena dosa-dosa mereka. Tetapi Lot mendapat belas kasih Tuhan, di mana Lot diminta untuk lari, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan. Ini perintah Tuhan kepada Lot dan keluarganya. Dan benar, Lot dan keluarganya lari meninggalkan Sodom dan Gomora melalui lembah Yordan. Tetapi sayang, istri Lot tidak setia. Dia melanggar firman Tuhan. Dia menoleh ke belakang. Dia pikir apa yang diucapkan
dikatakan itu, yang disabdakan itu hanya main-main. Dan benar, pada saat istri Lot menoleh ke belakang, pada saat itulah istri Lot menjadi tiang garam. Memang mereka selamat dari api hujan belerang, tetapi sekarang istri Lot menjadi tiang garam. Artinya tidak selamat juga. Oleh karena itu marilah bagi kita yang hidup pada hari ini. Yang pertama, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menganggap, yang selalu mempunyai pemahaman bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah main-main. Apapun yang dijanjikan Tuhan adalah ya dan amin. Hanya saja bagaimana sikap kita. Jika kita percaya, kita akan mengalami janji Tuhan itu. Yang kedua, mari kita jangan pernah menoleh ke belakang. Tuhan sudah mengampuni kita, memulihkan kita, iya. Kita harus percaya, dosa-dosa masa lalu kita telah diampuni oleh Tuhan tuntas. Oleh karena itu jangan pernah mau digoda oleh si jahat yang selalu mengingatkan kita akan dosa-dosa masa lalu, sehingga kita hanya bisa merenungi, menyesali, lalu kita menjadi kecewa dan akhirnya tanpa sadar imannya menjadi lemah dan lama-lama menjadi tiang garam seperti istri Lot. Mari kita menjalani hidup ini dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita menjalani hidup ini dengan setia, percaya kepada firman Tuhan, dan lakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita. Percayalah, bila kita bersedia melakukan sabda Tuhan, maka kita akan menemukan kebahagiaan sejati itu. Dan marilah kita menjalani kehidupan ini dengan tetap bergembira, bersukacita, karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tolonglah kami, supaya kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang setia melakukan sabda-Mu di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami supaya kami selalu mengarahkan kehidupan kami kepada Engkau, sehingga kami senantiasa percaya bahwa dosa-dosa kami telah diampuni. Hari ini kami hendak melanjutkan kehidupan kami, tolonglah kami Tuhan. Kami memohon pimpinan dan perlindungan-Mu. Berkatilah orang-orang yang kami jumpai, baik di jalan, baik di kantor, maupun dimanapun Tuhan, berkatilah mereka, supaya mereka dapat menjadi sahabat yang baik bagi kami. Kami berdoa bagi mereka yang sakit maupun lanjut usia, Tuhan berkenan menolong mereka, memulihkan keadaan mereka. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat-sahabatku, marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap bersedia melakukan sabdanya, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat-sahabatku, mari ikuti kegiatan saya di dalam berolahraga pagi. Di mana saya berolahraga? Mari kita melihat. Selamat pagi. Pagi ini kita berada di Flavor Bliss Alam Sutra.
Dan kita akan jalan-jalan pagi. Kita parkir dulu ya. Kita parkir di sini aja. Nah, mari kita jalan-jalan pagi. Nah, pagi ini kita mau jalan-jalan. Jadi di parkiran Flower Bliss ini disediakan jalur ini untuk kita jalan-jalan pagi atau jalan-jalan sore ya boleh lah. Nah, ini kalau kita satu putaran ya sana itu 1,2 km. Jadi kalau 2 putaran ya tinggal ngalikan ya. Nah, ini tempat makan di sini. Nah, kita nanti mau lihat kita berapa. Nah, ini ada jaraknya. Kita baru 45 meter. Nanti kita mau tahu ya jaraknya berapa ya. Nggak nyala. Nih. Di sana ada Starbucks. Ini bunga apa ini? Kok bagus ya? Nih, bunganya bagus ya nih. Bunganya kuning. Oh, ini juga nih di depan. Bunga apa ya? Nih. Ini untuk ngecas mobil listrik. Di sini ada banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Itu kalau pagi jalannya itu sibuk sekali. Orang berangkat kerja, itu Mall Living World. Ini Pongseng, Hongkong bakmi, stem nasi, Ikodo Ichi. Nah, kalau pohon Natal ini di sini ditaruh di sini, di bundaran ini. Ini tiap Desember ya. Ini angkanya yang menunjukkan 1.200 meter. Nah, di depan sini ada tulisan, tukerin jarak lari kamu dengan voucher belanja. Nih, masa jarak lari kita berapa kilometer, terus ditukarkan dengan voucher belanja. Lari-lari dapat voucher ya. Itu ada kopi melancong, ada nihao. Nah, kalau di sana itu pasar 8 di sana. Nah, di sana itu pasar 8. Jadi biasanya orang kalau ke pasar 8 lebih baik parkir di sini. Kalau parkir di pasar 8 itu kadang-kadang nggak dapat parkir. Nah, ini orang nyapu nih. Ini baru nyapu. Jadi diparkir di sini terus melintas jalan ini terus masuk ke sana ke pasar 8. Ya, kita lanjut ya. Nah, setelah dari pasar 8 kita masuk ke Broadway.
Ya, welcome to Broadway. Kita nanti melihat Broadway itu apa ya. Nah, kita masuk Broadway. Ini tulisannya di sini. Nih, Broadway. Ini kalau malam nyala ini, kan ada lampunya itu yang putih-putih kan lampu itu. Ya. Nah, di sini tempat orang jualan, tempat orang-orang nongkrong. Jadi ini kawasan yang dibuat seakan-akan seperti di kota gitu loh. Jadi kanan kiri seperti kota, ini jalan rayanya. Nah, kalau nongkrong ini di sini, di kursi-kursi ini, ngopi, ya, mungkin makan. Nah, ini kalau malam ada live musik di sini. Ini ada mobil VW nih, VW Kombi. VW Kombi AA mana ini? AAG. Nah, ini ada toko durian Musangking Premium. Mahal itu Musangkingnya. Nah, ini ke toiletnya ini, the washroom. Toiletnya bagus ya. Ada Momokino. Alamo Smoke Ring. Nah, kalau ini supermarket tapi ala-ala Jepang. Ya, di sini. Ngopi dulu yuk, itu bahasa Jepangnya apa itu. Nah, ini di sini supermarketnya. Nah, ini juga kopi, jadi orangnya duduk di sini. Ini live musik juga ada di sini. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini sebelah kita, ini supermarket ala Jepang ini ya, yang tadi kita lihat dari samping. Nah, di depannya, nah, kita lewat sini ya. Di depannya ini ada Saksang Goyang Lidah, babi panggang karo. Nah, ini fotonya ya, nih fotonya lucu ya. Nah, ini babi panggang karo seperti ini. Ini kalau gedenya kayak gini ketoknya kelihatannya mantep ya. Nah, kita lewat sini coba. Di sini ya. Apa aku udah buka? Nah, lewat sini. Udah buka belum? Yes, Sport. Oh, tutup. Masih tutup. Kalau pagi masih tutup. Kita lanjutkan perjalanan kita ya. Jadi kalau sana bisa parkir di sini, terus jalan ke sini. Ya. Di sebelahnya apa sini sih? Saroy apa? Sarangoji apa? Nah, ini kan Sarangoji, belakangnya Sarangoji. Nah, kita sudah menempuh jarak 5,27 km. Ya, 5,5 km. Kita istirahat dulu ya. Kita mau istirahat di mana? Di sini ada kursi-kursi, kita bisa duduk-duduk. Nanti mungkin sambil pesen kopi, pesen snack ya. Ini di Kopi TM, atau juga di sana di Hokben. Ya, sampai sini dulu ya. Kita cukup 5,3 km dulu hari ini. Gitu ya. Nah, ini kali parkir di sini. Mari kita pulang.